Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa auladan salihin wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan kesempatan serta hidayah dan taufik sehingga dapat salat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan bab masih terkait dengan Ramadan. Al-Maddatus Sadisatu, pokok bahasan yang keenam, fi subuti syahri Ramadan. Dalam hal menetapkan bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan dimulai? Ya. Jadi di Indonesia maupun di dunia internasional ini ada dua metode. Metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Dan masing-masing punya dasar yang kuat. Jadi yang penting itu meyakini kemudian berpuasa, bukan memperdebatkan. Ya Pak Adi. Yang penting meyakini, oh sekarang puasa terus puasa. Nah, bukan memperdebatkan dan mengklaim metode apa yang paling tepat. Karena itu ikhtilaf, perbedaan itu sesuatu yang tabi'i, yang mesti terjadi. Ya, yang mesti terjadi. Nah, sekarang menurut kitab ini bagaimana? Nah, yasbutu dukhulu Ramadana bi'ahadi amraini. Maksudnya bulan Ramadan itu menjadi tetap bi'ahadi amraini. Nah, disebabkan salah satu dari dua perkara. Ya. Pertama, awaluhuma, yang pertama huma dari kedua perkara itu kamalus syahri sabiq anhu. Sempurnanya bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan apa? Sya'ban. Jadi kalau Sya'ban sempurna, berarti otomatis Ramadan. Nah, persoalannya kan, ini sudah sempurna atau belum? Ya, sudah sempurna atau belum bulan ini? Masih 29 atau sudah 30? Itu sudah terjadi perbedaan. Iya kan? Nah. Wahua, dan dia awal dan dia kamalu syahri wahwa apa wahwa dan dia yang dimaksud dia ini adalah as-sahru sabiq, bulan sebelum Ramadan adalah Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban. Fa iza tamma, apabila sempurna, ya, apabila sempurna. Apa yang sempurna li Sya'ban, bagi Sya'ban? Salasuna yauman, 30 hari, salasuna 30 yauman hari. Nah. Fa yaumul wahid wasalasina huwa awalu yaumin min Ramadan qat'an. Secara alami dan secara logika, nah ini. Fa yaumul wahid wasalasin, maka hari ke-31. Bukan tanggal 31 ya, beda loh ya. Nah, karena tidak setiap bulan itu punya tanggal 31. Tapi kalau hari ke-31, nah
Ini fayaumul wahid wasalasin, maka hari ke-31 adalah huwa awalu yaumin min Ramadan qat'an. Maka adalah hari pertama dari Ramadan qat'an. Qat'an itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu qat'i namanya. Dan logika juga serasi dengan, karena ada dasar hadisnya. Qat'an itu berarti berdasarkan apa? Quran dan Sunnah, hadis. Sudah tidak bisa dibantah. Logika juga begitu kan itu. Nah ini. Jadi kalau usia Sya'ban itu 30 sudah otomatis tidak terjadi perbedaan. Maka hari ke-31 itu pasti Ramadan. Karena Sya'ban itu ada yang usianya 29, ada yang usianya 30. Ya. Nah, ini yang pertama. Maka hari ke-31 adalah secara qat'i, secara pasti, secara berdasarkan Quran Sunnah awal Ramadan. Nah, persoalannya muncul kalau yang kedua ini. Nah, ini. Wasanihima, dan yang kedua dari dua perkara yang menyebabkan bukti hari berikutnya adalah Ramadan, ru'yatu hilali. Ru'ya melihat hilal. Hilal ini tanggal 1 bulan. Itu namanya hilal. Nah, fa'idha ru'ya hilalun Ramadan, apabila dapat dilihat hilal tanggal 1 Ramadan, Lailatul Salasin min Sya'ban, malam ke-30, malam ke-30. Berarti Sya'ban sudah berjalan 29, kan gitu kan? Karena awal hari Hijriah itu maghrib itu. Kalau Syamsiah apa itu jam 12 malam kan ya? 00 jam 12. Tadi faida ru'ya, apabila dapat dilihat hilal Ramadan, Lailatul Salasin, malam ke-30 min Sya'ban, di bulan Sya'ban, faqad dakhala syahrul Ramadan, maka sungguh masuk hari berikutnya itu adalah bulan Ramadan, wa wajaba shaumuhu, dan wajib puasa hari itu, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian, tidak harus semuanya, dari sebagian, asyara bulan Ramadan. Nah, jadi ini isim ma'rifat. Falyasumu, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Jadi malam 30 Sya'ban. Berarti Sya'ban sudah berjalan berapa hari? 29. Nah, mau masuk ke 30 maghrib, tanggal 30 itu dilihat. Kalau tanggal 30 Sya'ban itu muncul bulan, berarti sudah jatuh tanggal 1. Usia Sya'ban berapa? 29. Tapi kalau tidak muncul, apa namanya? Maka usia Sya'ban 30. Persoalannya kemudian ru'yatul hilali dengan bin nazar bil ain, dengan mata atau dengan teleskop. Nah, itu kan berkembang akhirnya. Kemudian melihat itu dengan ilmu atau dengan fisik, teleskop. Jadi terjadi perbedaan. Ya. Dan tidak perlu diperdebatkan. Ya, petunjuknya kalau bisa melihat ya sudah. Kalau Anda yakin dengan ilmu ya sudah ikuti. Kalau yakin dengan mata langsung atau teleskop ya sudah ikuti. Nah, bahkan di sini Nabi memberikan penjelasan lebih detail. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, apabila kalian wahai umat Islam melihat al-hilala, bulan tanggal 1, fasumu, dan maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kamu melihat
bulan pada tanggal 1 Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah, makanlah, jangan puasa iftar. Nah, fenomena alamnya gimana? Sudah diungkap oleh Nabi. Fa'in humma alaikum. Jika mendung tidak bisa melihat tanggal 1 bulan. Fa'akmilul iddata salatina yauman. Maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban salasina menjadi 30 hari. Jadi 30 hari Sya'ban baru hari ke-31 nanti Ramadan. Kesuwen Ustaz, sekarang sudah maju. Ya sudah, terserah keyakinannya masing-masing. Sekarang ini sudah bisa dihitung. Ya silakan, enggak apa-apa. Iya kan? 30 hari saja. Bukan boleh, harus. Ya. Yang mengikuti hadis ini, ruya ini. Tapi kan ada dua kelompok. Sudah pakai ilmu hisab, mendung nggak mendung sudah bisa. Iya kan? Ya sudah, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Nggak usah mengklaim yang paling benar. Sudah ada, enggak, saya memang sudah teleskop dan sebagainya memang nggak kelihatan. Saya juga benar, Allah nggak mempersoalkan itu. Manusia aja yang mempersoalkan. Yang penting mau puasa. Yang dan ada dasarnya tadi, Pak. Hanya ikuti dasarnya. Kenapa kamu puasa hari ke-31? Ya ini saya mengerti hadis Nabi. Nah, ini namanya tidak taklid. Tidak boleh juga sikap yang salah. Wah sekarang ini benar gak bisa puasa bisa nih. Ini juga salah. Oh geger. Terus kemudian tidak puasa. Naudzubillah min dzalik, apalagi pindah agama. Di mana saja ada perbedaan. Nah, jadi kita beribadah sesuai dengan ilmu dan keyakinan masing-masing. Yang mau hisab ya silakan, yang mau ru'ya ya silakan. Wa yakfi fi subuti ru'yati syahadati adlin atau adlain. Dan cukuplah dalam menetapkan melihat bulan itu syahadatu adlin atau adlain. Persaksian seorang laki-laki yang adil itu sudah cukup. Adil loh ya. Adil itu dapat dipercaya, bukan pembohong dan sebagainya. Tapi sekarang zaman ini saksi itu tidak hanya satu orang, panitia itu. Dan dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan alat-alat yang lebih canggih. Idza ajaza Rasulullah syahadat rajulin. Rasulullah SAW membolehkan menerima syahadat seorang laki-laki, satu orang laki-laki ala ru'yati hilal Ramadan. Jadi kalau misalnya dulu kan masih zaman purba ya, tidak ada alat ya. Jadi misalnya ada orang di laut atau di gunung, ya kan tinggi posisinya ya, melihat, misalnya pas tanggal 30 Sya'ban, lihat malam maghrib itu. Lihat bulan. Terus dia turun gunung, nyampaikan. Saya lihat bulan. Dilihat orang ini jujur. Ya sudah diterima. Berarti masuk bulan 1. Amma ru'yatu syawal lil iftar. Fala tasbut illa bi syahadati adlain. Adapun melihat bulan Syawal untuk berbuka dan membatalkan puasa atau menyelesaikan puasa, fala tasbut, maka tidak diterima kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki yang adil. Syawalnya harus 2 orang. Nah, 2 orang. Nah, lam yajuz. Ya, harus 2 orang, lebih kuat. Ya. Karena berpuasa di bulan berpuasa pada tanggal 1 Syawal itu kan haram. Ya. Kan haram. Kalau 1 Ramadan ada kesalahan, belum puasa kan tidak jadi masalah. Ya, sehingga perlu kuat. Jadi ini luar biasa ini.
syariat Islam ini ya. Lam yajuz al-Rasul syahadatu adil wahid fil iftar. Rasulullah tidak membolehkan menerima saksi ya, satu orang yang adil fil iftar. Kalau satu orang masih ada kemungkinan salah kan? Bukan karena pembohong, bukan. Karena manusiawinya. Jadi bukan persoalan golongan di sini. Persoalan ilmu dan keyakinan. Jadi kalau berdasarkan ilmu dan berdasarkan keyakinan kita bahwa sekarang ini berdasarkan ilmu yang kita yakini sekarang ini adalah 1 Syawal, maka haram kita berpuasa Ramadan. Tapi kalau berdasarkan ilmu dan keyakinan kita bahwa ini adalah masih 30 Ramadan, masih ya, ada usia Ramadan 30, terus maka kita wajib puasa. Kan masih 30 Ramadan. Ilmu dan keyakinan, Pak. Ilmu dan keyakinan. Ilmu itu seperti ini. Hadis. Kita tahu hadisnya. Man syahida minkum syarra falyasum. Ini ilmu ini. Terus ilmu itu diturunkan ke keyakinan. Tinggal satu paragraf kita lanjutkan. Tambi man ra'a hilal Ramadan lainil. Ini penting ini. Kesimpulannya dari kita. Man ra'a hilal Ramadan. Siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, wajib alaihi ayyasuma wa illam tuqbal syahadatuhu. Nah, ini penting fikihnya. Wajib bagi yang melihat pribadi tadi itu wajib puasa walaupun tidak diterima persaksiannya oleh pemerintah atau oleh khalifah. Jadi saksi itu Nah, kalau dia melihat dan yakin bahwa itu bulan. Perintah Quran kan siapa yang melihat maka dia puasa. Wajib dia puasa. Walaupun tidak diterima. Iya. Nah, walaupun tidak diterima. Wah, kamu tidak ngerti masalah bulan, masalah bintang. Tapi dia melihat dan yakin melihat puasa. Walaupun ditolak oleh pemerintah atau oleh MUI atau apa. Nah ini penting ini. Wa man ra'a hilal al-fitra. Barang siapa yang melihat hilal pada bulan Idul Fitri, Syawal, walam tuqbal syahadatu, tapi dia ditolak persaksiannya la yuftir. Dia tidak boleh puasa. Kecuali jelas usia Ramadan 30 hari, kan tidak ada pilihan lagi. Iya kan? Liqauli salam as-saumu yauma tasumun. Puasalah. Puasa Ramadan adalah hari di mana mayoritas puasa. Wal fitru dan Idul Fitri itu adalah yauma tuftirun, hari di mana mayoritas kaum muslimin puasa. Wal adha yauma taduhun, dan Idul Adha adalah hari di mana umat Islam berhari raya Idul Adha atau menyembelih. Jadi ini dasarnya. Baik, mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.